Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabil Karim khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala shadiqul masduq fi hadisihi, ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia besar, manusia agung, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita akan diharapkan, akan ada harapan besar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ketika orang Basrah didatangi oleh seorang sufi yang namanya adalah Hasan Basri, yang di kala itu mereka sedang mengharapkan, mohon, berdoa kepada Allah, namun sudah lama rupanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Hasan Basri memberikan nasihat. Yang pertama adalah arafun matat qulubuhum. Apa kata Syekh Hasan Basri? Disebabnya doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah karena matat qulubuhum, mati hatimu. Kata Syekh Hasan Basri, yang pertama Allahumma, kau telah mengetahui Allah, kau telah mengenal Allah, kau telah mengetahui bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi kamu belum bisa sempurna dalam pengabdian diri kepada Tuhan. Yang kedua, kamu mengaku bahwa tidak ada yang menghubung Nabi, yaitu telah mengaku bahwa Nabi adalah, kau telah mencintai kepada Nabi. Namun pada prakteknya juga kita masih jauh daripada melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, wasalih, ada
Alasan yang ketiga, qara'tumul Quran, kau telah membaca Al-Quran, tapi banyakkan pada waktu itu manusia banyak melupakan isi kandungan daripada Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah baik. Bahkan ketika para sahabat sudah menjadi tradisi, ketika Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Setelah disampaikan kepada Muhammad, lalu Rasulullah menyuruh kepada Zaid bin Sabit untuk menulis yang disebut dengan Al-Quran, yang tulisan itu kata Rasulullah SAW, sampai Rasulullah pada saat itu untuk melarang menulis hadis. Kalau hadis tidak boleh ditulis pada waktu itu, maka ditulis pada tahun 125 Hijriah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, barulah hadis itu ditulis. Tapi Al-Quran hebatnya adalah begitu Allah menurunkan malaikat Jibril sampailah kepada Muhammad. Muhammad mengambil Zaid bin Sabit, ya Zaid bin Sabit, tulislah Al-Quran ini di papak korma, di kulit-kulit kambing, di kulit-kulit unta yang pada saat itu juga belum pernah dibukukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka dengan berkah ini Rasul Utsman, kemudian Zaid bin Sabit yang sebagai sekretaris Rasulullah dalam menulis Al-Quran, alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini masih ada. Bahkan tadi sudah disinggung, banyak hari ini orang-orang Kristen yang masuk Islam. Tapi lihat, adakah orang Islam yang masuk Kristen pada saat ini? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka tradisi Al-Quran pada saat itu adalah Utsman bin Affan sampai membaca ketika sholat witir. Utsman bin Affan, Masya Allah, belum selesai kalau belum mengkhatamkan Al-Quran. Zaid bin Zubair ketika sholat malam selalu mengkhatamkan Al-Quran. Syekh Al-Ghina pada masa sahabat Rasulullah, pada masa tabi'in, bahkan Syekh Al-Ghina seorang sahabat, seorang tabi'in juga, maka mampu menyelesaikan 2 kali khatam dalam 1 hari dan 1 malam. Syekh Mansur Az-Zadali ketika sholat duha, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebelum selesai sholat duha, maka belum selesai juga membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, Imam Maliki sehari semalam khatam Al-Quran. Imam Maliki khatam Al-Quran setiap hari. Tidak ada hari yang tidak mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ketika Imam Syafi'i, ketika Imam Malik di bulan Ramadan, maka Imam Syafi'i dan Imam Malik juga mengkhatamkan sampai 2 kali khatam, dan termasuk para imam-imam yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Berdasarkan itu tadi, kata Syekh Hasan Basri dinyatakan qasat mata qulubukum, telah mati hatimu. Ketika di akhir zaman mungkin banyak orang yang membaca Al-Quran, itu juga masih dinyatakan mata qulubuhum, mati hatinya. Dia telah membaca walam tak malu bihi, dan dia tidak mengamalkan apa isi kandungan dari Al-Quran. Contoh, banyak umat Islam yang sudah membaca Al-Quran, tapi hanya sebatas membaca, belum ngerti arti, belum memahami arti, belum meneliti tadabbur isi daripada Al-Quran, sehingga itu masih dikatakan sebagai hatinya mati, tidak mau mengamalkan apa. Contoh, banyak pada hari ini ketika Allah menyuruh untuk sholat jamaah,
kita masih malas rasanya untuk jalan. Ketika Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu, masih malas rasanya untuk menuntut ilmu. Ketika Allah menyuruh untuk sholat tahajud, maka kita masih malas untuk sholat tahajud. Ketika Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh untuk sholat duha, kita pun masih rasanya sulit untuk melakukan sholat duha. Tapi sebaliknya, ketika Allah tidak menyuruh, ketika Rasulullah tidak menyuruh nonton TikTok, apakah Rasulullah menyuruh nonton TikTok? Apakah Rasulullah menyuruh main game? Tapi yang sebenarnya kita dituntut oleh Allah adalah untuk beramal, untuk beribadah, tapi lebih banyak untuk menonton TikTok, lebih banyak untuk menonton, lebih banyak untuk menonton yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu tidak haram, tapi setidaknya bagaimana seandainya untuk membaca Al-Quran, bagaimana seandainya untuk membaca salawat, bagaimana seandainya untuk berzikir kepada Allah. Waktu 24 jam sehari semalam, anaknya nonton, ibunya nonton, anak 5 nonton semua. Dalam satu dari maghrib sampai isya, nggak ada orang yang membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Ketika Allah menyuruh, janganlah kamu memakan yang haram, karena orang yang memakan haram dagingnya tidak bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, di mana ketika darah kita dari hasil makan haram. Tapi sebaliknya, orang yang mencari rezeki yang halal karena Allah, kemudian dia sakit, kemudian dia kena masuk angin, dikerokin, kemudian dia meninggal, masya Allah, wal wasahid, dia adalah orang yang sahih. Ketika dia nanya nafkah yang halal, walaupun hasilnya hanya sedikit, hasilnya hanya 2.000, hasilnya hanya 50.000 sehari, tapi dia mempertahankan mencari yang halal. Ketika dia sakit, kemudian dia meninggal, wasahid, dia adalah mati sakit. Kemudian ketika kita berdagang, kemudian dagangan kita nggak laku, susah lakunya, nggak ada yang beli, kemudian kita meneteskan air mata, maka tetesan air mata itu mengampuni dosanya orang itu. Luar biasa orang yang mencari rezeki tapi karena halalnya, kesedihan, kesusahan karena mencari jalan yang halal, kemudian meneteskan air mata karena sedihnya dagang nggak laku, mencari kerja nggak nemu demi mencari yang halal, maka orang itu dinilai sama Allah terampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang dilarang oleh Allah, kita nggak boleh nipu. Tapi banyak hari ini orang yang ada unsur nipu, kalah dengan orang Cina. Orang Cina kalau dagang HP, ada HP yang harganya 1.500.000, ada yang harganya 2 juta, ada harganya 4 juta, ada yang harganya 6 juta, ada yang harganya 8 juta, ada harganya yang 12 juta. Dia tidak pernah nipu. Kalau kita datang ke counter, kok ini berapa kok? 1.500.000. Terus yang ini berapa kok? 12 juta. Kok bagus kok? Iya bagus. Sehingga tidak ada unsur ini. Enggak seperti kita. Banyak di antara kita baru dagang madu saja sudah ngomong asli. Ini madu asli. Sampai pakai pakaian yang dari gunung, meyakinkan konsumen agar dia dagangannya laku, sehingga dia mengatakan ini madu asli. Nggak ada madu asli murah. Orang madu asli pemurah. Di mana? Nggak usah ngomong asli. Kalau dagang madu, dagang aja. Ini harganya yang 100.000, ini yang harganya 200.000, ini yang harganya 500.000, ini yang harganya 1 juta. Titik. Supaya jangan ada unsur penipuan. Terkadang penipuan ada di kelompok kita yang
Mestinya umat Islam harus menjadi contoh. Seperti saat dikatakan, banyak orang-orang Kristen hebat mengacungi jempol terhadap Islam, duduk bersama, jamaah bersama, sujud bersama, zikir bersama. Mana di jamaah lain ada? Masuk masjid, masuk tempat ibadah, sandal harus di luar, sepatu harus di luar. Maukah presiden, maukah gubernur, maukah bupati, selalu ada di belakang. Kalau memang datangnya terakhir, beda dengan agama lain. Pantas kalau tadi dikatakan banyak sekarang orang Kristen hampir 100 orang setiap hari ada yang masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang ketiga itu adalah banyak di antara kita lali kepada perintah Allah, lupa kepada perintah Allah, tapi malah mengikuti yang tidak diperintahkan oleh Allah. Allah nyuruh baca Al-Quran, Allah nyuruh baca zikir, Allah suruh takjub, itu tidak diikuti. Maka itulah penyebab dosa. Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ta'aitukum dawatus syaitan. Kamu mengaku bahwa setan adalah musuhmu, tapi ternyata banyak umat-umat Islam yang mengikuti kepada tingkah laku setan. Sebagaimana diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti setan. Janganlah kamu ikuti setan. Wa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah ikuti setan. Barangkali pada hari ini banyak orang yang tergiur dengan ajakan-ajakan setan, rayuan-rayuan ke dunia, rayuan-rayuan selamat yang sering diikuti oleh kita. Itu yang bisa menyebabkan doa kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, mari kita perbaiki ibadah kita, perbaiki wudu kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sholat sunat baqiyah dan qobliyah, perbaiki baca selawat, perbaiki zikirnya kepada Allah, perbaiki yang mestinya disuruh oleh Allah habis maghrib sampai isya. Coba dirubah, jangan semuanya memegang HP semua. Kalau keluarga 10 orang pegang HP semua, dan yang ditonton bukan Al-Quran, yang ditonton bukan nasihat-nasihat agama. Coba seandainya sebagai orang tua, hei nak, ini maghrib, dari maghrib sampai isya, coba kamu baca Al-Quran semua, belajar Al-Quran, di YouTube juga ada, untuk memperbaiki Al-Quran kita. Tinggal kita yang harus mengatur dalam rangka supaya kita dikasih oleh Allah, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa dzikri wa taqabbal minni wa minkum ila rabbina innahu wasami'un basir wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala ashabihi an-nabiyil al-mursalin warḍu anhum min ummatil mu'minin at-tahirin wa min jami'il ar-rasulin khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa immatul muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin radhiyallahu anhum. Allahumma ya ayyuhalladzina amanu shallu ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlih baina qulubihim wa aslih dhata bainihim
وانصرنا على ذلك وعدوه اللهم سدد سنهم اللهم فرج لهم اللهم اكرم لهم اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين ونجنا من القوم المسلمين اللهم ادفع عنا الهلاك والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والسلائل والمحن ما تحرمها ومطر من بلدنا هذا خاصه ومسلمين معه انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وتضرعنا الى الله يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والإحسان